Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui garis Khatulistiwa. Di utara kota Pontianak, tepatnya di Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis Khatulistiwa. Selain itu, kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai itu diabadikan dalam lambang kota Pontianak. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 km persegi. Nama kota Pontianak berasal dari bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu 23 Oktober 1771 yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami, kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Sejarah pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh sejarawan Belanda V.J. Voort dalam bukunya Borneo's Westerafdeling yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Nah, sebelum kita lanjut tentang pembahasan 5 bangunan bersejarah yang masih aktif hingga saat ini di kota Pontianak, gak ada salahnya untuk kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk berlangganan di channel ini, biar kalian update terus dengan berita-berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, yuk langsung aja kita lihat. Ini dia 5 daftar bangunan bersejarah yang masih aktif di kota Pontianak. Kantor Pos Barang terletak di Jalan Rahadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota, tepatnya di depan alun-alun Kapuas. Berada satu komplek dengan bangunan-bangunan penting di Pontianak seperti Kantor Bank Indonesia Lama, Kantor Wali Kota, dan Makorem 12 Tanjung Pura yang kini berubah menjadi Mapomdam. Saat ini kantor pos yang merupakan bangunan kolonial Belanda pada tahun 1937 itu tidak lagi difungsikan sebagai kantor pos dan rencananya akan dijadikan perpustakaan ataupun museum. Bangunan ini sebenarnya memanjang ke belakang dengan aksen membulat di lobi utama dan atap meruncing. Nah, Mimin mau tanya nih, kalian udah pernah belum kesini cuy gengs? Yang belum pernah, coba deh kesini biar nggak penasaran. Kantor Bapeda. Kantor Bapeda Pontianak yang terletak di Jalan Zainuddin, Kecamatan Pontianak Kota, dulunya merupakan komplek kantor residen bangunan abad 20 Masehi. Juga pernah dijadikan kantor wali kota Pontianak pada zaman Belanda. Desain bangunannya masih dipertahankan dari zaman dulu hingga saat ini. Lantai kayu, jendela kayu, dan atap sirap. Kantor ini juga memiliki 2 ruangan aula yang sering dipakai untuk kegiatan seminar, rapat, ataupun FGD. Kalau kantor ini kalian semua pasti sudah tahu ya, cuy gengs, khususnya yang tinggal di kota Pontianak. Gak mungkin gak tahu karena ini dekat sekali dan sering dilalui. Vihara Bodhisattva Karania Meta. Konon merupakan vihara tertua di kota Pontianak. Vihara ini berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota. Vihara ini mulai dibangun pada tahun 1829 dan direhab permanen pada tahun 1906. Vihara ini merupakan gabungan dari 3 kelenteng. 2 kelenteng sebelumnya terletak di Parit Pekong dan Senghi. Ketika memasuki vihara tersebut, gapura nan indah dan sederhana berias warna merah untuk menyambut pengunjung yang datang.
Di depan vihara terdapat tempat dupa atau gaharu yang dibawa oleh Raja Kanghi pada tahun 1673 Masehi. Dinasti Kanghi merupakan raja kedua. Ada beberapa bagian dalam vihara yang mempunyai makna serta sejarah tersendiri, seperti pot sembayang Dewa Langit Bumi pada tahun 1673 Masehi, yakni pada masa di Manchuria bertahta Raja Kanghi. Ada juga lonceng tua Kek Kon pada bagian luar sejauh mata memandang keluar. Kawasan vihara ini merupakan peralatan berfungsi sebagai terminal dan area bongkar muat kendaraan bus dan kapal motor yang melayani rute Pontianak menuju ke daerah perhuluan Kalimantan Barat. Nah, kalian pasti tahu kalau ini cuy geng. Jika kalian pernah ke Sultan Muhammad, kalian pasti pernah melihat vihara ini. Lapangan Kebun Sayur. Tanggal 19 September 1945, sangsaka merah putih pertama kali berkibar di tempat ini, menandai Pontianak sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggagasnya Persatuan Pemuda Republik Indonesia atau PPRI. Berselang beberapa saat, lapangan ini juga mencatatkan diri sebagai saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia di Tanah Katulistiwa. Tepatnya 15 Oktober 1945, digawangi oleh organisasi yang sama. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ribuan massa waktu itu berkumpul dan mengadakan rapat umum, tanda kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Bukan hanya dua peristiwa penting itu saja, namun pada 24 Oktober 1949 diprakarsai Gabungan Persatuan Indonesia atau GAPI, dihadiri oleh kurang lebih 3.000 peserta dari berbagai kalangan. Merah putih kembali dikibarkan, kemudian lebih dikenal dengan sebutan Stadion Sepak Bola Kebun Sayur, dan di depannya menjadi pusat oleh-oleh Kalbar. Selain itu, seperti lapangan Kebun Sayur yang mempunyai sejarah panjang, di masa ini menjadi lokasi pertama bendera merah putih dikibarkan di Pontianak. Nah, buat kalian yang belum pernah ke stadion ini, silakan berkunjung, karena ini stadion bersejarah yang ada di kota Pontianak. SDN 14 Tamar. Secara administratif, bangunan SDN 14 Tamar ini berada di Jalan Tamar, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Dulunya SDN 46, sekolah kolonial Belanda ini dibangun pada tahun 1928. Bangunan SDN 14 Tamar merupakan bangunan panggung dengan tiang terdiri dari kayu belian, berdenah persegi panjang bercirikan arsitektur tradisional Melayu. Bangunan ini memiliki 5 tangga masuk. 4 tangga masuk terdapat di bagian depan dan 1 tangga masuk di bagian belakang. 2 tangga masuk di bagian depan memiliki atap bertingkat yang menyatu dengan atap utama bangunan. Lantai bangunan berbahan kayu belian berwarna coklat tua dan atapnya merupakan sirap berbahan kayu berbentuk pelana bertingkat 2 yang dipisahkan oleh dinding dengan jendela-jendela yang berfungsi sebagai lubang angin. Pada bagian luar bangunan terdapat selasar pagar kayu dengan tinggi 0,5 meter yang mengelilingi bangunan dengan atap terpisah dari atap utama. Bangunan ini dulunya adalah Holland Island School atau HIS, sebutan SD pada masa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan HIS dengan bertujuan untuk mengadakan pendidikan folk school. Awalnya sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak orang Belanda saja. Pada tahun 1928, pemerintahan Hindia Belanda memperbolehkan orang pribumi untuk bersekolah di HIS tersebut, walaupun masih sebatas memperbolehkan anak-anak petinggi dan pejabat saja. Baru pada tahun 1950 usai Indonesia mengalami kemerdekaan, masyarakat pribumi dari semua kalangan diperbolehkan memiliki kesempatan yang sama.
dengan yang lainnya dalam menganyam pendidikan di sekolah ini. Mungkin kalian ada yang pernah bersekolah di sekolah ini cuy gengs. Komen biar Mimin tahu. Nah, itu dia tadi pembahasan 5 bangunan bersejarah yang masih aktif di kota Pontianak. Nah, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya untuk berlangganan di channel ini, supaya kalian terus update berita-berita terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di video berikutnya cuy gengs. Bye bye.